Oke, sekarang kita coba bahas soal yang katanya mirip dengan yang keluar di hari ketiga UTBK 2026, guys. Jadi, yang pertama ada suatu bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ketinggiannya dinyatakan dalam suatu fungsi yang mana H adalah ketinggian, T adalah waktu. Jika ketinggian bola pada detik kedua adalah 8 meter, maka ketinggian saat T-nya 0 itu berapa? Jadi info yang diketahui di soal itu ya, saat T-nya sama dengan 2, maka ketinggiannya hanya sama dengan 8. Nah, di sini kan ada K yang belum tahu, guys. Berarti kalian masukkan aja ke fungsi sini buat dapat K-nya dulu ya. Hanya berarti ganti dengan 8 sama dengan K-nya biarkan. T-nya yang di dalam nih kalian ganti dengan 2, guys. Berarti 2 min 4 dikuadratin ya. Sehingga kita peroleh 8 sama dengan K dikalikan nih min 2 dikuadratin jadi 4. Jadi K-nya adalah 2 gini. Yang ditanyakan adalah saat T-nya 0 hanya itu berapa? Berarti saat T-nya sama dengan 0, kalian tinggal masukkan aja ke fungsi awalnya ini, guys. K-nya kalian langsung ganti dengan 2, T-nya kalian ganti dengan 0. Min 4 dikuadratin gini ya. Minus 4 dikuadratin 16 dikalikan 2, hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya 32 meter ya, guys. Lalu yang nomor 2, pompa P menyelesaikan pengurasan kolam tiap 18 menit sekali dan pompa O 24 menit sekali. Kedua pompa mulai bekerja pada pukul 10. Pada pukul berapa keduanya menyelesaikan pengurasan kolam pada waktu yang sama untuk pertama kalinya. Ini pertemuan bersama gitu ya, guys. Ini selalu pakai KPK ya. Jadi ini kalian sebenarnya tinggal cari aja KPK dari 18 sama 24 ya. Nyari KPK gampang ya. Ini kalian cari aja faktornya dulu. 18 bagi 2 nih 9 bagi 3 ketemunya 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Sementara untuk yang 24 berarti bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 ketemunya 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. KPK kalian ambil angka yang sama dengan pangkat tertinggi, guys. Jadi yang duanya itu yang diambil adalah ini, yang tiganya kan 3, 3 pangkat 2 adalah ini. Lalu kalian kalikan ya, berarti 9 dikalikan 8, 72. Ini adalah KPK-nya, guys. Jadi tiap 72 menit mereka gitu ya, mereka menguras pada waktu yang sama. Karena di sini dalam waktu jam ya kalian pisah aja, guys. Ini 72 itu kan sama aja dengan 60 ditambah 12 ya. Jadi kalau misalkan mulainya di pukul 10 ya kalian tambahkan aja 1 jam, ini kan 1 jam ya, guys. Pukul 10 berarti 1 jam 12 menit. Ya berarti kalau ditambah itu akan diperoleh hasilnya adalah 11 12, guys. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Soal selanjutnya diberikan barisan geometri dengan U6 bagi U5-nya min 2, U4-nya min 8. Berdasarkan informasi yang diberikan mana pernyataan yang benar. Barisan geometri kita tahu UN itu kan sama dengan AR N-1 guys. Nih tinggal manfaatkan aja untuk menjabarkan bentuk persamaannya. U6 berarti AR pangkat 5 dibagi U5-nya AR pangkat 4 sama dengan min 2. Hanya dicoret R pangkat 5 bagi R pangkat 4 tuh R guys. Ini hasilnya adalah minus 2. Lalu persamaan yang satunya U4 itu kan sama kayak AR pangkat 3 sama dengan min 8. R-nya min 2 dipangkati 3 jadinya min 8 sama dengan min 8. Berarti kita dapat A-nya adalah 1 ya. Tinggal lihat untuk pernyataannya ini 1 nggak ada, langsung kedua A-nya 1 ini benar. U2 tambah U3 lebih dari U4. Nih kalian bisa list ya biar lebih gampang ya. Ini U1-nya alias A-nya itu 1. R-nya min 2 berarti kali aja min 2 ya, berarti ini min 2 kali min 2 4 kali min 2 min 8 kali min 2 berarti 16. Berarti U2 tambah U3 yang ini guys, 2 ditambah 4 kan dapatnya 2 ya. Kita bandingkan sama U4-nya. 2 dengan min 8 lebih gede enggak guys? Benar ya, 2 lebih dari min 8 berarti yang ketiga benar. Yang satu nih nggak tahu apa, ini pasti benar tapi ya karena 3 sudah benar. Yang keempat, salah satu sukunya bilangan prima. Ingat ya, prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Nggak boleh negatif, guys. Di sini kan 1 ya, 4 sudah lebih, berarti nggak mungkin. Lainnya kan kelipatan 4, guys, yang positifnya. Berarti yang 4 nih nggak ada ya. Yang benar adalah yang A. Lalu yang nomor 4, hasil kali 3 bilangan prima PQR dengan batasannya ada 2, 4, 3, 1. Tentukan nilai dari segini. Nih kalian harus bisa faktorkan bentuk angka ini guys. Ini cari faktor primanya ya. Kalian harus terbiasa keterbagian ya, yang habis dibagi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya.
Pertama ini ganjil berarti nggak bisa dibagi 2 ya, dibagi 3 jumlah digitnya harus dibagi 3 nih, 2, 4, 6, 9, 10 berarti nggak bisa juga guys. 5 angka satuannya tuh harus 5 atau 0 berarti juga bukan. Nah kalau 7 kalau lebih dari 3 digit agak ribet guys, ini pokoknya ini kalau dikali 2 nanti sama sisa angkanya disisihkan harus, kelipatan 7 atau 0 ya. Berarti ini jangan dicari kalau ribet guys. Nah yang 11 yang lebih gampang guys. 11 berarti total digit pada ini ya, pada suku ganjil sama suku genapnya kalau diselisihkan harus 0 atau kelipatan 11. Ini lebih gampang, guys. Sekarang kalau kita tambah ini, yang 2 tambah 3 ini kan 5, guys ya. 4 tambah 1 ini kan 5 juga ya. Ini selisihnya 0, guys. Berarti di sini jelas habis dibagi 11 ya. Berarti kita coba bagi aja 11 pakai pembagian manual aja, guys. Ini 2, 4, 3, 1 dibagi 11 ya. Berarti ini dapatnya 2, ini dapat 2, berarti 2, 3, ini masih 2, 2, ini 1, 11, 1. Berarti hasilnya 221 kalau dibagi 11. 221 berarti bisa dibagi berapa? 11 nggak bisa ya. 13 bisa nggak? 13 kali berapa? Ini kita 221 dibagi 13 berarti 1, 13, 91, 91, 7. Oh ini bisa guys. Berarti nih angkanya ya, ternyata ini prima semua adalah 11, 13, sama 17. Ini angkanya prima semua. Yang artinya di sini R-nya kan lebih gede ya. R-nya di sini adalah 17, lalu Q-nya di sini adalah 13, untuk P-nya adalah 11. Tinggal masukkan ke sini guys. Sekarang R kuadrat, R-nya berarti di sini 17, 17 dikuadratin berapa guys? 17 kuadrat 289 ya. 17 kuadrat benar ya. 289 dikurangin P kali Q ya, 13 kali 11, 130 tambah 13, 143 ya, 143 langsung kita kurangin bawahnya aja ya. Berarti kalau dikurangin di sini 6, di sini 4, 146 berarti jawabannya adalah 146 ya. Lalu di soal selanjutnya ada data ya 1, 2, 3, 7 ya, 1, 2, 3 ada 7 data memiliki rata-rata 8, perhatikan pernyataan berikut. Ini kita cari dulu X-nya guys. Ini rata-rata itu kan berarti total dari semua datanya ya. 4 tambah 6, 10, 2, 4, 3, 3, berarti 4, 4 ya. 4, 4 ditambah X dibagi banyak datanya kan 7 sama dengan 8. Ini rata-rata guys. Berarti 4, 4 tambah X sama dengan 5, 6. X-nya ketemunya berapa guys? Ini kali sini 5, 6 ya. 5, 6 dikurangin 4, 4 ketemunya 12 ya. Berarti pernyataan pertama nih benar, X-nya 12. Median data tersebut adalah 7. Ini perhatikan di sini kan sudah ganti 12 guys. Ini urut enggak? 4, 6, 7. Oh ini sudah urut ya. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7 ya. Berarti di data keempat guys. Benar ya. Mediannya adalah 7. Berarti pernyataan yang kedua benar. Modus data tersebut hanya satu yaitu 7 yang muncul ya. Yang muncul paling banyak. Berarti ini 7-nya muncul 2 kali. Ini juga benar guys. Ini sebenarnya 3 nggak usah dicek nggak masalah ya. Sekarang kita langsung cek yang keempat, jangkauan. Jangkauan itu terbesar dikurangin terkecil ya. 12 dikurangin 4 ketemunya 8. Benar semua guys. Berarti ada, oh ini ternyata bukan pernyataan, ini banyaknya, ini harus dicek semua ya. Jawabannya adalah yang E ya. Terus yang keenam, diketahui ini ada lingkaran ya. Diketahui batasan nilai K-nya dari 110 sampai 150 yang diminta nilai X-nya guys. Ingat nih kalian harus paham sudut pusat sudut kelilingnya. Ini kan sudut keliling ya, ngadep bentuk busurnya yang ini guys. Nah ini kan ada sudut pusat di sini nih. Berarti sesuai dengan formula itu sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Berarti angka yang di sini harus 2x guys. Kalau di sini X, sininya pasti 2 kalinya 2x. Sementara kalau pelurus yang ke sini itu kan totalnya 180 ya. 2x ditambah K itu harus sama dengan 180. Nah ini kita dapat persamaan ini guys. Sekarang K-nya kita punya batasan. Jadi kalian sebenarnya tinggal ngambil-ngambil aja ya. Nih satu misalkan saat K-nya kita ngambil 110 kan kita dapatnya apa? Berarti saat K-nya 110 2x ini sama ditambah 110 sama dengan 180. Ini pindah ke ruas jadi 70 ya. 70 bagi 2 kita dapat X-nya adalah 35 seperti ini. Sekarang kalau misalkan kita ngambil yang berapa? Oh yang ini. Yang 150 guys. Berarti kita dapatnya berapa? 2x ditambah 150 sama dengan 180. Berarti x-nya berapa? 180 min 150 30 bagi 2 dapatnya 15. Jadi rentang x-nya itu ada di lebih dari 15 dan kurang dari 35 guys.
Sementara kita bandingkan sama 35 ya, pasti lebih kecil ya. Di rentang ini kayak 20, 25 itu pasti selalu gitu. Ini nggak ada sama dengannya soalnya. Berarti kuantitas P kurang dari kuantitas Q. Jawabannya yang B. Lalu di soal selanjutnya diberikan dua bilangan positif A dan B, hasil kalinya 3, 6. Peluang jumlah A dan B adalah genap. Ini kayaknya kalian harus ngelis satu-satu guys. Ini bilangan bulat positif ya. Cari ya dua bilangan yang hasil kalinya 36. Berarti kemungkinannya berapa? 1 kali 36 gitu kan ya. Lalu 2 kali berapa? 18. 3 kali 12 ya. Terus ada 4 bisa dia dikali sama 9. 5 nggak bisa guys. 6 dikali sama 6 biar 36 ya. Lalu kebalikannya guys. Ini kan bilangan pertama ya. Ini anggaplah bilangan A, di sini B-nya guys kayak gini. Sehingga dibolak-balik itu bisa ya. Berarti berikutnya kayak 9, 4, 12, 3, lalu ada 18, 2, sama 3, 6, 1. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ada guys. Karena kita nyari peluang berarti NS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NS-nya kita dapat 9. Sekarang kita akan cari NA-nya guys. Banyak kejadian yang diminta di soal ya. Yang di soal adalah jumlahnya genap. Kalian cari aja yang jumlahnya genap. Ini genap nggak? 36 tambah 1, 37 ya. Ini sebenarnya kalau genap itu dua-duanya harus genap atau dua-duanya harus ganjil guys. Berarti ini pasti ini ya genap ya. Ini ganjil genap berarti nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, 66 genap mungkin, di sini juga nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini genap guys. Berarti kita dapatnya adalah berapa? Cuma ada 3 ya, sehingga peluangnya adalah NA per NS 3/9. Jadinya 1/3 ya. 1/3 sama 1/2 jelas lebih kecil ya. Kuantitas P kurang dari Q ya. Berarti yang ini sudah memenuhi ya. P kurang dari Q berarti D ya. Lalu yang berikutnya diketahui F inverse, diketahui bentuk fungsinya ini ya, X-nya lebih dari min 2. Yang memenuhi F inverse B-nya kurang dari 17 lebih dari 2 berdasarkan informasi mana yang benar. Ini kebetulan ini sudah F inverse ya guys, berarti langsung ganti aja. Jadi kalau misalkan di sini B nih, X-nya ini kalian langsung ganti dengan B guys. Jadi dari pertidaksamaan ini kita peroleh 2 ini kurang dari F inverse B, langsung ganti aja dengan B tambah 2 dipangkatin 4 tambah 1 kurang dari 17. Semuanya nih kurangin 1 guys, semua ya. Dari kiri, tengah, sama kanan kurangin 1 semua, jadinya 1 kurang dari B plus 2 dipangkatin 4. Ini kurangin 1 kan habis ya, kurangin 1 jadi 16. Nah, semuanya dari sini bentuknya kita langsung pangkat atau ubah ke pangkat 4 semua aja. Ini 1 pangkat 4, ini B plus 2 dipangkatin 4, 16 kan 2 pangkat 4 guys. Yang artinya ini 1 kurang dari B plus 2 kurang dari 2 ya. Semuanya kita kurangin 2 ya, berarti ini jadinya min 1 kurang dari B kurang dari 0. Kita dapat pertidaksamaan ini guys. Sekarang dari pernyataan 1 B kurang dari 0 ini kebatas ya. Soalnya kalau B kurang dari 0 itu minus 2, min 3 masuk guys. Berarti ini salah ya. B lebih dari min 1 kurang dari 0 berarti pernyataan 2 benar ya. Ini 1 salah, 2 benar, ya pasti cuma 2 sama 4 ya guys. Kalau kita cek min 1 salah satu B ini nggak masuk karena nggak ada sama dengannya ya. Makanya ini pasti salah. B merupakan bilangan negatif, jelas ya ini kurang dari 0 soalnya ini benar guys. Jadi jawabannya emang yang C ya.